tes, tes. 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 Selamat pagi, goedemorgen. Sorry voor de late tijd om te beginnen, maar we gaan zo meteen beginnen. Pertama-tama atas nama Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja PRK Nederland saat ini, maupun juga yang mengikuti melalui siaran online. Selamat pagi, selamat beribadah. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay, dan dalam kebaktian ini akan juga diadakan perjamuan kudus. Pengiring musik pada hari ini adalah Ibu Susan Puskailer dan bersama dengan tim pro kantor. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, Pujilah. Hidup
Jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Tuhan utuslah aku untuk bersaksi dalam roh dan kebenaran. Dan sesuai dengan tema, kita akan melakukan Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan dalam marahnya, kami harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Jemaat dipersilakan dulu. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai di sana pembacaan petunjuk hidup. Baru kita akan sambut dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 195. Jemaat dipersilakan duduk. Ada puji-pujian? Tidak ada. De kindernevendienst. Ik zie ook geen kinderen hier. Oh, oké. Dan gaan we verder. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang kudus ini, kami jemaat-Mu boleh datang bersama-sama lagi di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, sehingga Engkau boleh pertemukan kami dalam satu persekutuan untuk memuliakan nama-Mu. Op deze heilige zondag, Vader, zijn wij hier bijeengekomen om u te dienen. Wij danken u voor al uw goedheid in ons dagelijks leven van de afgelopen week. Dat u altijd met ons bent. En vandaag hebt u ons allen hier naartoe gebracht om uw naam te loven en te eren.
Dank u, Vader. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, Bapa, supaya kami dimampukan untuk bisa mengerti dengan baik perkataan firman-Mu. Untuk kami renungkan dalam kehidupan kami, tapi terlebih dari itu mempraktekannya dalam kehidupan kami sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. We gaan zo de Bijbel lezen en overdenken. Wij vragen u, Vader, om ons allen te begeleiden met uw Heilige Geest. Omdat wij de kracht mogen hebben om uw woord goed te mogen begrijpen. Niet alleen om vandaag te overdenken, maar ook in ons dagelijks leven, in de praktijk moeten brengen. Wees bij ons, Vader, en dit bidden wij alleen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, het levende woord. Amen. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 17. Roma 8 ayat 9 sampai dengan 17. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika kamu tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu menantikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. De Bijbellezing wordt gelezen vanuit Roma 8 vers 9 tot met 17 en het luidt als volgt. Maar u leeft niet zo, u laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, opdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wilt dood door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven.
U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu zijn we kinderen. En nu we zijn kinderen zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Tot zover leidt de Bijbellezing. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Ia sungguh baik. Dia selalu menjaga dan memelihara saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan kita di hari-hari yang lalu sampai hari ini. Dus we zijn God dankbaar dat Hij altijd met ons allen in ons dagelijks leven, dat wij hier samen mogen komen om Hem te bedanken voor Zijn goedheid, voor Zijn zegeningen in ons leven. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, di dalam ayat 19, ayat 9, kita telah membaca, tetapi sekarang kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Asalkan roh Allah tinggal di dalam kamu, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dan jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia tidak termasuk dalam Kristus. Roh Kudus hidup di dalam dan memimpin setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya, dalam Kristus. Dan yang diinginkan roh adalah hidup dan damai. Kita bisa baca itu dalam ayatnya yang ke-6 yang kita tidak baca pada hari ini. Nah, jika kita tidak mau hidup dengan benar, kita tidak termasuk dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, tubuh lama kita telah mati karena dosa. Namun di dalam Kristus, kita sebagai anak-anaknya, sebagai jemaatnya, sebagai orang percaya, kita memiliki hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jika Kristus ada di dalam kamu, di dalam kita, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh memberi hidup karena kebenaran. Dalam ayat 10. Karena Kristus adalah benar dan kita ada di dalam Dia, rohnya memberi kita hidup. Dan jika roh itu yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, di dalam kita semua, Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yaitu Bapa, juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang tinggal di dalam kamu. Ayat 11. Allah juga akan membangkitkan kita jika rohnya hidup di dalam kita, memimpin dan memotivasi, mendorong kita. Tubuh kita akan dibangkitkan seperti tubuhnya, tubuh Yesus yang abadi, yang tidak binasa dan mulia. Jadi Roh Kudus memainkan peran yang esensial, yang penting, yang mendasar dalam keselamatan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kita memiliki kewajiban. Kata Paulus dalam ayat 12. Bukan untuk hidup menurut daging, karena jika kita melakukannya,
kita akan mati. Paulus memang tidak secara langsung menyebutkan apa kewajiban kita, tetapi dia menekankan dalam tulisannya bahwa kita wajib hidup menurut Roh Allah, menurut kehendak Tuhan. Dan kita bisa juga melihat ke surat Galatia tentang buah-buah roh. Karena itulah kehendak Roh Allah. Hidup dalam kebenaran. Tidak ada hukuman akhir untuk kegagalan, kata Paulus dalam ayat pertama dalam pasal 8. Tetapi kewajiban tetap ada. Artinya saudara-saudara, jika kamu membunuh, menghentikan, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa dalam tubuhmu oleh roh, kita akan hidup. Kita dipanggil untuk melayani roh, bukan daging. Kita diperintahkan untuk melayani Allah dan bukan diri kita sendiri. Kita diperintahkan untuk melawan dosa dan mematikan perbuatan-perbuatan jahat. Manusia lama kita telah dihukum, tapi manusia baru tidak. Karena itu kita ingin menghabiskan sebanyak mungkin hidup kita dalam manusia baru kita. Segala sesuatu yang kita lakukan menurut daging yang berdosa akan mati, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah akan memiliki nilai yang kekal. Semakin kita menolak dosa dan semakin kita taat kepada Allah, semakin kita benar-benar hidup. Karena mereka yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat 14. Saudara-saudara, jika kita berada di dalam Kristus, kita dipimpin oleh Roh menuju kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ketaatan kita dipimpin oleh Roh. Kita tidak dapat mengambil kemuliaan untuk itu. Dalam Galatia 2 ayat 20 Paulus berkata bahwa kehidupan yang dia miliki sekarang adalah Kristus di dalam dirinya. Paulus tidak dapat mengambil kemuliaan untuk pekerjaan yang Kristus lakukan di dalam dirinya. Dalam Roma 15 ayat 18. Selanjutnya saudara-saudara, Roh Kudus tidak menjadikan kita budak dan tidak menakuti. Roh Kudus itu tidak menakuti kita dengan ancaman hukuman, tetapi memberikan kita keanggotaan yang aman dalam keluarga Allah. Kamu menerima roh yang menjadikan kamu tidak menerima roh yang menjadikan kamu budak ketakutan, tapi sebaliknya kamu telah menerima roh Allah ketika Dia mengangkat kamu sebagai anak-anaknya sendiri. Kita sekarang memanggilnya Aba Bapa, karena rohnya bersatu dengan roh kita, untuk menegaskan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ayat 15 dan 16. Jemaat Tuhan yang kekasih, karena roh Allah tinggal di dalam kita, kita dapat dengan percaya diri menyebut Allah sebagai Bapa kita. Dan ini memiliki implikasi yang penting. Jika kita adalah anak-anak, maka kita adalah ahli waris. Ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus. Ini berarti suatu kepastian keselamatan dan kepastian kemuliaan, tetapi ini juga berarti bahwa kita akan menderita seperti yang Yesus lakukan. Jika kita turut mengambil bagian dalam penderitaannya, supaya kita juga turut mengambil
bagian dalam kemuliaannya. Ketika hidup kita ditempatkan dalam Kristus, kita turut serta dalam hidupnya. Apakah dalam keadaan baik maupun buruk, kita turut serta dalam penderitaannya, dalam kematiannya, dalam keadilannya, dan dalam kebangkitannya. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris bersama Kristus. Kita turut serta dalam siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Kita bersatu dengannya untuk selamanya dan dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi tugas panggilan kita saat ini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya adalah menjadi utusan-utusan Kristus melalui kehidupan kita untuk terus bersaksi dalam roh dan kebenaran, yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini. Menjadi saksi Kristus dalam roh dan kebenaran. Karena sebagai anak-anak Allah, kita adalah pewaris kerajaan sorga bersama Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut, supaya kita semua hidup dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Kita akan sambut dengan menyanyi. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyata yang terlarang. Kirimlah pelita Injil menyata yang terlarang. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dan dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa syafaat, dan doa ini kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah, Bapa di surga, dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Berterima kasih untuk firman-Mu di hari ini yang boleh kami baca dan renungkan sebagai pegangan
kehidupan kami untuk hari-hari yang harus kami lalui dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kebenaran yang boleh kami terima dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, di mana Ia telah mengalahkan dosa dan maut dan memberikan janji kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan jika Roh Kudus hidup di dalam hati kami dan setia dalam ketaatan kepada Allah, kami adalah anak-anak Allah yang akan menjadi pewaris dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk janji keselamatan yang boleh kami terima di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang selalu melayani di Gereja Perki Nederland beserta keluarganya. Tuhan kiranya menjaga dan memelihara hamba-hamba-Mu ini dalam naungan Roh Kudus-Mu, supaya mereka boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan keberanian untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada semua orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dan bangsa di dunia, khususnya di Indonesia, di Belanda, dan Israel. Tuhan berkati semua aparat pemerintah, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, supaya mereka dengan penuh tanggung jawab, penuh kebijaksanaan, membangun negara dan bangsa untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dan biar kiranya kasih Kristus boleh mewarnai kehidupan semua orang dimanapun berada. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan dunia, bencana alam, peperangan, kekerasan, ketidakadilan, para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan bagi saudara-saudara kami ini di dalam menjalani pergumulan hidup mereka. Pakai kami sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu di dunia ini, untuk menolong mereka, membagi-bagi kasih dan berkat Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland, Ketua Ibu Pendeta Ida Patitama beserta keluarga, para majelis jemaat GPN setempat beserta jemaat dan keluarga, baik yang berada di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Gelderland, Voorburg, dan Zwolle. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan bagi gereja kami, Gereja Perki Nederland, untuk tetap setia di dalam menjalankan tugas panggilan demi kemuliaan
dan hormat nama Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja. Kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost yang sedang sakit atau dalam proses kesembuhan. Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Paula Beyer, Bapak Liam, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Ice Mahulete, Ibu Truli Tanahatu, Ripka Lopu, Ibu Dedi Rusamara yang berada di Ambon, Bapak Wil Mostard, Saudara Larry Kraus, Ibu Irma Poham, Bapak Sofyan Rusli. Tuhan memberkati kiranya semua perawatan dan pengobatan yang mereka jalani sampai saat ini, dan kiranya Tuhan Yesus sebagai Allah kami yang hidup dan maha kuasa berkenan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam kesehatannya. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, Bapak Rudi Watinema, Watimena, Peter Latul, anak dari Ibu Will, cucu Yosef Latul, juga hari ulang tahun pernikahan Stanley dan Sabin Purba. Tuhan berkati kiranya kesukacitaan dari saudara-saudara kami ini yang bertambah usia setahun dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berumah tangga, agar kiranya kasih Kristus, kemurahan dan anugerah serta berkat Tuhan boleh menjadi bahagian dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang hadir pada saat ini dalam keberadaan hidup kami. Kami hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kehidupan kami, khususnya di dalam memasuki minggu yang baru, agar supaya kami boleh menjalani minggu yang baru ini bersama dengan Kristus, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang kami peroleh daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk petugas hari ini, khususnya buat kantoria, pengiring musik, tim Bimer. Tuhan berkati juga kehidupan mereka dalam keseharian, dalam melayani Tuhan di mana saja. Biar kiranya mereka boleh menjadi alat-Mu dan saksi yang benar lewat tugas dan talenta yang Engkau telah berikan bagi saudara-saudara kami ini. Ya Bapa Tuhan kami di surga, ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu. Tapi Engkau yang mengetahui kehidupan kami, pribadi, keluarga, dan juga persekutuan kami. Pergumulan tapi juga pengharapan kami hanya pasrahkan dan serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengar dan sambutlah doa kami ini yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang akan kita bacakan secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, Jangan sedih hati atau karena paksaan. sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan lawan lalai. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari NKB 196. Kunjung lenyap yang indah di dunia, di relung hatiku walau syarat bekan ada Yesus serta Dia di dalamku berdalamnya, senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan kepada Yesus, Tuhan kami, yang adalah sumber hidup yang berkat. Amin. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan, Allah kita yang Maha Kuasa. Ia layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Karena itu marilah kita membesarkan namanya sambil berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kekuasaan dan kemuliaannya memperlakukan segala keadaan kita berada dalam kemenangan dan kesejahteraan. Yesus Kristus. Maka dengan penuh harapan dan sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda perbuatan keselamatan bagi segenap dunia dan manusia. Saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita akan mendengarkan penetapan perjamuan kudus yang diambil dari pertama Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Pertama Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29 yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot en met 29. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus Putra Tunggal-Mu. Saat ini kami, Jemaat-Mu, akan merayakan bersama perjamuan kudus untuk mengingat dan merenungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kuduskanlah dan sucikan hati kami Bapa, agar supaya kami boleh layak untuk bersama-sama duduk dalam meja perjamuan kudus. Dan biar kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kehidupan kami untuk hidup layak dan benar di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, memenuhi persekutuan kita. Saudara-saudara, sementara meja perjamuan disiapkan, kita akan mendengarkan instrumen dari main piano.
Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingatlah, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memberikan dirinya menjadi perdamaian yang sempurna untuk segala dosa kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu daripadanya, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia.
Saudara-saudara, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6 ayatnya yang keempat berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini, dan biarlah semua ini membawa berkat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Mari kita menyanyi lagu penutup, nyanyian Kidung Baru 189. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gezegende zondag en week. Ya. Atu sitten, silakan duduk. Akan dibacakan warta jemaat gemeente Mededeling van vandaag 26 Oktober 2025. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih kami juga pada pengiring piano Ibu Susan Puskalier dan Kiwel, dan bersama tim pro kantor yang telah mengiringi musik pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kebaktian minggu depan tanggal 2 November 2025 kita akan kembali lagi ke Rijkersbos di The Driestromen dan dimulai pukul 9.30 seperti biasa. Kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet, diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolekte yang terkumpul pada kebaktian 19 Oktober minggu lalu, kantong merah sebesar 125 euro 40 sen, kantong hijau sebesar 100 euro 25 sen, dengan total sebesar 225 euro 65 sen. Kemudian puji Tuhan, Lof aan God de huwelijkszegening dienst van Reisa en Dewi goed verlopen gisteren. En we krijgen ook dankbaar getuigen van familie Aipasa Roemeon dat we de ibadah, dat we die dienst kunnen leiden met sukses verlopen. En collecte yang terkumpul pada ibadah itu, pemberkatan pernikahan dari Reisa dan Dewi adalah sebesar kantong merah 167 euro, kotak persembahan syukur keluarga sebesar 240 euro dengan total 407 euro 45 sen, puji Tuhan. Dan juga diumumkan konsumsi hari ini adalah sumbangan dari keluarga Reisa dan Dewi. Vandaag worden we getrakteerd met consumtie van Reisa en Dewi, de nieuwe bruidspaar. Gefeliciteerd nogmaals. Oke, sekian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oh, ada satu lagi yang berulang tahun. Om Rudi, ya, kekasih kita Erisen Yarge mede ons. Happy birthday to